Selamat bertemu kembali dengan saya pada sesi ke-47 dari serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Seandainya prinsip nilai tambah per unit tanah atau per ton output kita jadikan fondasi. Saya belum cerita koperasi di sini, baru seandainya budaya industrial kita dikembangkan dalam suatu proses, bukan proses mekanistik, tetapi proses pembelajaran yang terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2006, saya sempat mengembangkan suatu konsep yang saya beri nama integrasi industri mulai dari hilir ke hulu berdasarkan budaya yang sudah ada, yaitu budaya padi per 10.000 hektar. Apa yang bisa kita dapat? Para petani sudah tidak perlu diperintah lagi, sudah tidak perlu katakanlah diajari lagi, mereka sudah sangat pandai, sudah sangat terbiasa untuk menanam, membudidayakan padi. Nah, tetapi output yang kita ciptakan dapat dikatakan sampai sekarang masih relatif sama, yaitu beras. Itu yang paling utama. Padahal kalau kita dalami apa yang ada dalam sebutir padi, itu banyak sekali. Belum kita membandingkan padi dengan gandum, yang mana di dalam gandum ada gluten dan banyak masalah kaitannya dengan mental disease, ya, di padi tidak ada. Dan padi menjadi budaya masyarakat Indonesia atau bahkan masyarakat Asia. Di dalam padi itu ada sekam. Kalori sekam itu sama dengan kalori batu bara kualitas rendah. Memang kualitas rendah tetapi tinggi juga. Dan produksi sekam tidak akan pernah berhenti selama orang Indonesia makan nasi. Apalagi kalau bisa kita efisiensikan itu penggunaan sekam ini. Bapak Ibu sekalian, satu kunci untuk industrialisasi adalah ketersediaan energi. Tanpa ada energi, bagaimana mesin-mesin dijalankan? Zaman dulu, teknologi zaman dulu, mesin bisa dijalankan oleh sapi atau kerbau. Sekarang tidak bisa. Mau pakai listrik, mahal kalau misalnya menggunakan jaring-jaring yang ada sekarang. Menggunakan minyak bumi atau solar, banyak pengerti yang lain. Kita punya biomasa di sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apabila pikiran kita sambungkan, pikiran pertanian dengan pikiran industri, dengan prinsip nilai tambah seperti saya katakan tadi, maka kita akan mendapatkan nilai tambah pertama dari sekam adalah bangkitnya pembangkit listrik tenaga sekam. Itu sangat mungkin dan sudah ada di beberapa negara. Pembangkit listrik tenaga sekam. Per 10.000 hektar Bapak Ibu sekalian, pembangkit listrik tenaga sekam bisa mencapai kurang lebih 5 megawatt. 5 megawatt itu
sudah menciptakan surplus yang bisa digunakan untuk energi industri dan penerang. Menurut hasil riset, terdapat hubungan yang kuat antara Human Development Index dengan ketersediaan energi. Setiap 1% ketersediaan energi meningkat, maka Human Development Index meningkat kurang lebih 1%. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila ada pembangkit tenaga listrik, tenaga sekam per 10.000 hektar, maka bisa hadir di situ paling tidak 4 atau 5 pabrik. Yang pertama, pembangkit tenaga sekam, pembangkit listrik tenaga sekam itu sendiri. Yang kedua, penggilingan padi modern, computerized, skala kurang lebih 250 ton per hari. Dari situ ada menirainya menjadi tepung, pabrik tepung beras. Kemudian ada lagi pabrik minyak bekatul atau stabilized rice bran. Dan yang terakhir, memanfaatkan abu yang dari sekam yang dibakar tadi untuk banyak hal. Salah satunya untuk industri berbasis silika. Karena kandungan silika di dalam sekam itu tinggi. Untuk pupuk. Bahkan untuk kita buat batu bata tahan api. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila sawah-sawah larel padi yang jutaan hektar itu kita garap dengan filosofi nilai tambah, filosofi industrialisasi, filosofi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, insya Allah tidak ada lagi orang miskin di daerah persawahan. Dan ini berlaku juga untuk daerah perkebunan tebu, untuk kelapa sawit, dan macam-macam pemanfaatan biomasa. Demikian, terima kasih.